hancur. Karena si James Riyadi itu sombong, dia tidak menghargai tentara. Setelah 135 mayat, anak buah saya mengangkat itu di Lipo Karawaci itu, di mallnya itu. Baru kira-kira berapa tahun kemudian dibangunlah Korem di situ. Siapa ini? Tiap hari demo. Diturunkan orang bertruk-truk di tanahnya pembangunan sekolah itu. Nah, setelah si Pakistan sama Letkol ini, waktu itu dia mayor. Setelah saya pecundangi, waktu itu malam itu diskusi. Mas, ini perintah jenderal. Jenderal mana? Jenderal Majen Suranto. Aduh, saya pernah jadi wakilnya Pak Majen Suranto. Nasionalisnya tinggi, Dek. Enggak seperti itu. Ayo, kau saya bawa sekarang ke rumahnya. Saya tahu rumahnya. Biar saya pengen tahu. Kau jangan mengadu-ngadu angkatan darat, saya bilang. Betul, Bang, saya bilang. Kalau nggak betul, awas kau ya, saya bilang. Kau bisa saya pindahkan besok ke Rian Barat sana. Biar nangis kau. Akhirnya dia ngaku. Ternyata mereka dibayar. Aduh, kampungan kamu. Kau kira saya ini nggak punya intelijen? Nah, setelah itu, yang demo tuh ibu-ibu, apa segala macam. Saya kawal sama anak buah saya. Pembangunan berjalan. Siapa yang macam-macam, tarik. Debatnya begini seru ya. Tetap terlalu Pak Tobing biar melanjutkan tadi. Galang Sitap, silakan. Tolong dinyalain dong Pak Kuang atau siapa yang bisa bantu. Sudah. Sorry, Pak Paul, sorry. Kuota saya tadi habis. Ini maksudnya Bocorannya, Pak Jenderal. Bocorannya itu tadi, Johnny Lumitan. Kemarin Pak Tobing, bikin miris. Ini jenderal tapi sekolahin anak aja nggak ada biaya. Ini gimana pemerintah kita ini? Saya bersyukur ya, anak saya sekolah 3 orang, itu saya nggak bayar. Ya, satu anak itu 4 juta di St. John itu. Tetapi dulu, karena kadrun-kadrun itu melarang berdirinya sekolah itu, nah waktu itu saya aneh. Kok ini sekolah di demo? Akhirnya saya ketemu sama ketua yayasannya, Bu Susi. Waktu itu ini ada apa, Bu? Kami sudah punya EMB, Pak. Dari Provinsi Jawa Barat, tapi bergeser menjadi Provinsi Banten, kami nggak boleh membangun. Sudah berapa lama ini? Sudah hampir 3 tahun. Ibu percaya nggak? Serahkan ke saya. Minggu depan bangun. Saya akan tungguin di sini dengan pasukan saya. Nah, waktu itu ada namanya Pak Budi Pramono lah, yang bagian urusan begitu. Saya nanti akan kirimkan intelijen saya akan cek siapa biang kerok di belakang ini. Nah, ternyata marinir. Saya panggil si Letkol Marinir, saya udah kolonel waktu itu. Namanya Bambang, tapi dia jenderal sudah. Bahkan dia sudah bintang 2. Kemarin saya ketemu di Seskota ini, dia peluk-peluk saya. Kau waktu itu kalau nggak ngikuti perintah saya, kau mungkin sudah dibuang ke Rian dan kau udah cacat, saya bilang. Iya bang, aku terima kasih bang, walaupun abang marah-marah sama saya. Karena waktu itu Dan Kormar adalah komandan kompi saya waktu Taruna, dan saya anak kesayangannya. Kamu tahu kan saya sama Dan Kormar begitu dekat? Saya bilang, iya mas, oke, tinggalkan. Dia bawa waktu itu, saya undang ke restoran makan, ya. Dia bawa orang Pakistan satu. Dia bilang lah, itu memang wilayah ini sudah saya kuasai. Oh, enaknya kau ngomong, kamu betul. Kamu memang warga negara Indonesia. Tapi akan saya cari kau siapa sebenarnya, saya bilang. Kau bilang, ini terjadi waktu ribut-ribut 97, 98 itu, dia bilang dia mengamankan Ndas Mukio, saya bilang, saya masuk di wilayah BSD ini sejak tahun 79. Lulus dari Akademi Militer saya taruh di Serpong ini. Ini masih hutan belantara. Kamu jangan bilang macam-macam. Itu saja. Kenapa BSD tidak hancur? Itu pasukan saya mengamankan di jembatan itu, saya bilang. Bukan kau, saya bilang. Ngawur aja kau. Tetapi Karawaci, Lipo Karawaci hancur nggak? Hancur. Karena si James Riyadi itu sombong. Dia tidak menghargai tentara. Setelah 135 mayat, anak buah saya mengangkat itu di Lipo Karawaci itu, di mallnya itu.
Baru kira-kira berapa tahun kemudian dibangunlah Korem di situ. Ya kan, sombong sekali. Nah, saya mau beritahu, aduh lepas lagi nih. Enggak ya, masih dengar ya? Oke lah. Nah, jadi waktu itu saya bilang, siapa ini? Tiap hari demo. Diturunkan orang bertruk-truk di tanahnya pembangunan sekolah itu. Nah, setelah si Pakistan sama Letkol ini, waktu itu dia mayor. Setelah saya pecundangi, waktu itu malam itu diskusi, Mas, ini perintah jenderal. Jenderal mana? Jenderal Majen Suranto. Aduh, saya pernah jadi wakilnya Pak Majen Suranto. Nasionalisnya tinggi, Dek. Enggak seperti itu. Ayo, kau saya bawa sekarang ke rumahnya. Saya tahu rumahnya. Biar saya pengen tahu. Kau jangan mengadu-ngadu angkatan darat, saya bilang. Betul, Bang, saya bilang. Kalau enggak betul, awas kau ya, saya bilang. Kau bisa saya pindahkan besok ke Rian Barat sana. Biar nangis kau. Akhirnya dia ngaku. Ternyata mereka dibayar. Aduh, kampungan kamu. Kok kira saya ini nggak punya intelijen? Nah, setelah itu, yang demo tuh ibu-ibu, apa segala macam. Saya kawal sama anak buah saya. Pembangunan berjalan. Siapa yang macam-macam, tarik. Ya, waktu itu masih oke-oke aja lah kita. Walaupun reformasi baru ngomong-ngomong saja, tapi kita masih berkuasa karena kita di DPR masih ada. Saya bilang, ini apa mereka? Bangunlah sekolah itu. Tetapi kan anak saya belum ada yang kecil-kecil ini. Nah, ketika saya pensiun, ya, belum hampir mau pensiun lah. Ya udahlah, udah mau pensiun lah waktu itu ya. Nah, saya datang ke sekolah itu, rupanya mereka masih kenal saya. Saya menghadap kepala sekolah yang mengatur penerimaan siswa. Saya bilang, ini kan sekolah Katolik, Pak, biasanya ada diskon. Begitu saya masuk ke sana, wah ini kan Pak Tobing yang kami cari-cari. Loh, kenapa saya dicari-cari? Loh, sekolah ini nggak berdiri kalau nggak gara-gara Bapak. Kami yang harus berterima kasih. Karena Bapak waktu itu saya cari, ya saya pindah Pak, kan saya pindah-pindah. Tidak mungkin saya satu tempat aja. Sekarang saya ada di sini, mau masukkan sekolah anak saya TK. Terus Bapak itu bilang sama Pak Budi, kami tidak akan mau menerima bayaran sepeser pun. Silakan masukkan anak Bapak sekolah. Nah, jadi silakan anak Bapak sekolah, tapi cuman uang buku, ya, uang buku sama uang pakaian sama ekstrakurikuler itu ya Bapak tanggung lah. Oke lah kalau gitu nggak masalah. Makanya kemarin itu saya udah mikir, di ATM saya tinggal 1 juta, ya belum menerima pensiun, anak-anak ada tagihan uang sekolah. Tapi bukan karena mereka mau naikkan kelas, harus pesan buku, batas terakhir besok. Saya bilang udahlah kita berdoa aja lah, kalau ada duit datang nanti. Kalau enggak ya sudah, enggak usah pakai buku. Saya bilang gitu, sama aja teman. Kan gitu. Tetapi ternyata ada yang peduli juga lah. Tapi namanya nggak mau disebut ya, apa boleh buat kan gitu. Ada yang peduli. Nah, sekarang dengan kepedulian ini, dengan kepedulian ini saya bisa beli buku lah untuk anak-anak. Saya bilang tadi sama anak saya, si Tasya, sekarang pesan aja bukunya. Besok bisa saya Bapak transfer. Yakin Pak? Yakin. Dulu pun begitu juga. Jam 2 sampai jam 11 malam. Istri saya udah bilang, Pak ini anak-anak ada tagihan buku. Ya uang kita ada cuma 2 juta mah. Terus mau bagaimana? Bagaimana? Sedangkan yang mau dibayar, nanti besok kita nggak makan. Nggak tahu jam 11 malam, Panglima Kodam 3 yang namanya Hadi Prasojo, telepon saya. Nggak tahu dari mana kok tiba-tiba telepon. Had, tumben kau. Dia tanya begini, abang ada di mana? Ya di tempat tidur lah. Udah mau tidur. Udah bang, aku ada rezeki sedikit. Coba kirimkan rekening. Tahu-tahu dia kirim 7 juta. Waduh, saya bilang sama istri saya. Makanya carilah kebenaran itu. Itulah yang akan, semuanya akan ditambahkan. Kemarin juga saya berdoa kok. Aduh, gimana anak-anak ini minta begitu. Jadi mohon maaf lah ya. Memang hidup saya begini. Saya kira
Pak Santi Amer udah ke rumah saya kok. Ya kan, sudah lihat siapa saya. Ya kan, nggak ada apa-apa. Di sini hanya buku. Kalau buku apa saja boleh. Gitu loh. Jadi ini apa namanya? Ya, inilah problema hidup saya. Tapi saya serah sama Tuhan. Saya waktu kemarin juga berdoa sama Tuhan itu, saya bilang apa? Sebelum saya Zoom itu kan. Saya Zoom kemarin hari Selasa kan. Tadinya istri saya bilang, Pak nggak usah Zoom lah, istirahat aja. Ah, udahlah, saya nggak enak. Santi Amer desak-desak terus saya, apa tema malam ini. Bayangin Santi Amer itu ngirim saya buat tema aja itu jam berapa itu. Ya, saya kirim juga ke Pak Paul Jang. Jam berapa itu Pak Paul Jang saya kirim? Pak Paul Jang kan tahu. Nah, itu saja saya tadinya, istri saya udah bilang, kita berdoa aja lah Pak. Ngapain mikirin jum-jum katanya gitu kan. Udahlah, maunya Tuhan. Saya bilang gitu aja. Ya, tetapi mungkin ada yang terpetik juga hatinya, ya syukurlah. Ya kan? Makanya saya bilang sama istri, itu lihat aja tiba-tiba ada yang mau bantu kita. Saya bilang sama anak-anak, Pak yakin Pak besok bisa dibayar? Iya. Bapak nggak utang? Enggak, saya bilang. Lebih bagus kalian nggak usah sekolah lah, di rumah aja nggak apa-apa. Saya ngajarin, saya bilang. Emangnya gurumu lebih pintar dari saya bilang gitu aja. Nah, tapi tadi itulah Tuhan apa? Kita berdoa aja lah nak. Udah kalau dapat. Kamu jangan bikin papa marah ya, saya bilang gitu aja. Kalau papa marah rezeki lari. Jadi besok lah bayaran terakhir. Tadi istri saya bilang, Pak itu udah ada tagihan. Besok terakhir. Kalau papa nggak bayar, nah berarti anak-anak nggak dapat buku. Ya udahlah, sabar aja lah. Nanti, nah oleh ketua yayasan, anak-anak ini nggak boleh bayar. Kalau saya bayar, dari mana? 12 juta. Iya 3 kali 4, 12 juta. Bayar mereka. Tanya di sana itu, 4 juta. Tapi mohon maaf, ini jangan dikeluarin ini omongan saya. Nanti saya jadi nggak enak jadi jenderal ini. Oh iya, anak bu. Terdengar itu Pak. Tapi Pak Aduh. Tobi, Tadi lanjut. Pak Tobi, Nah, itu. kan contoh Ya, kasus. memang banyak yang susah Pak Jenderal. Saya punya teman di Pondok Indah. Bintang dulu. Saya kaget. Dulu. Ya udah. Halo. Oke ya, jadi Ya. Sudah dulu. Anak-anak- Yang Joni Lumintang tadi diceritain nggak? Yang Joni Lumintang. Oke. Kalau Pak Joni Lumintang, ya itu tadi lah. Karena kita Kristen, kita hanya berpikir satu, udahlah Pak, rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan lebih indah. Tetapi setelah dia jadi sekjen, setelah dia jadi wakasat, ya, dia itu jabatannya ya, jabatan bintang 3-nya itu kalau nggak salah 5 kali. Yang pertama dia wakasat, sekjen, dan sesko TNI. Kemudian gubernur Lemhanas. Satu lagi apa ya? Kok lupa saya. Pangkostrat yang 17 jam itu. Betul. Pangkostrat. Jadi 5 kali jabatan bintang 3. Nggak ada seperti dia. Tapi dia nggak bisa bintang 4. Aneh kan? Ada apa? Sama dengan saya. Mau jadi bintang 2 aja, sampai saya tanya, apa salah saya nggak bisa jadi bintang 2? Karena kau terlalu banyak tahu. Itu jawabannya, coba. Loh, salah kalau saya banyak tahu? Iya. Aduh, gara-gara saya banyak tahu, saya tidak suka kamu, Bing. Oke, baiklah kalau begitu, Pak. Nanti hukum karma berlaku. Saya nggak ada salah di negara ini. Kalau mau dilihat legasi saya, walaupun saya tidak sombong, karena saya bukan pengambil keputusan, tapi inisiasi dari saya. Saya sebenarnya inisiator, tapi keputusan. Coba, Peacekeeping Center yang ada di Sentul, siapa yang konsep? Bayangin sekian puluh tahun, kita nggak punya Peacekeeping Center, tapi ngirim terus pasukan perdamaian. Nah, saya mulai berpikir ketika saya yang membuat tes setiap pasukan yang mau berangkat peacekeeping. Bersama tim dari PBB. Lama-lama saya pikir ini gimana kita nggak punya peacekeeping center. Ketika saya jadi Kapusdiansra, saya usulkan kepada Panglima TNI, kita harus punya peacekeeping center. Tapi ketika saya menyusun organisasinya dan sebagainya, bahkan tempatnya di Sentul pun, saya ditunjuk jadi calon pertama, nggak disetujui. Nggak disetujui. Cobalah, gimana? Karena di Angkatan Darat nggak suka sama saya. Nggak tahu apa sebabnya. Itu tadi, saya sampai tanya kok. Kenapa saya nggak boleh naik pangkat? Karena kau terlalu banyak tahu. Loh, salah.
Saya kan bukan pengambil keputusan. Saya memberikan saran masukan kok. Kalau Anda tidak setuju, kalau Bapak tidak setuju, itu urusan Bapak. Termasuklah rekrutmen sekarang ini. Mengapa ada kadrun di TNI? Dulu pun udah saya bilang hati-hati rekrutmen, Pak. Harus dari SMA umum, bukan dari SMA yang lain-lain. Sekarang ini muncul dari IAIN boleh, dari pesantren boleh. Bahkan siapa Anies Mata bilang sama Somad, ya, belajar kalian yang baik, masuk taruna, Panglima TNI harus kalian rebut, harus dari pesantren. Itu kelihatan kok dibuka di YouTube. Tapi dulu senior saya nggak mau dengar. Ya saya mau bilang apa? Saya bukan pengambil keputusan. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kapan 10? Siapa yang konsep? Saya dipanggil sama Pak Ansat. Dia kepala des teroris. Karena kebetulan saya bersama dia sekolah anti dan counter terorisme di Inggris. Bing, saya dipanggil. Waktu saya naik jenderal, kau mampir ke sini, kita makan bersama dulu di kantor saya. Saya udah kapus Jansra. Ada perintah, Pak. Dulu Pak Ansat minta saya pindah ke Menko Polkam. Sudah salaman dengan SBY waktu Menko, tapi Kasat nggak kasih. Nggak boleh, tobing masih diperlukan di Angkatan Darat. Akhirnya saya nggak lolos. Karena apa? Saya masih kolonelnya baru artinya jabatan di sana Brigjen. Sedangkan senior saya banyak yang belum Brigjen. Oh jangan, tobing terlalu muda. Ya udah, saya nggak apa-apa. Nah, Pak Ansat Mbak, tolong bikinkan konsep. Ada ini di komputer saya. Bagaimana BNPT itu, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Hasil kami sekolah di Inggris. Ya, kau bikinlah Bing. Saya bilang, kan di bawah Bapak banyak jenderal. Nanti dikira saya yang ingin jadi kepala BNPT. Kalau kau yang mengusulkan lewat Panglima, lewat SBY kan, itu jalurnya jalur tol katanya. Oke, saya bikin. Saya sarankan sama Panglima. Makanya disentul dulu konsep saya ada. Satuan tugas yang siap sewaktu-waktu. Pertama, Satgas Teroris Gabungan. Yang kedua, Satgas Penanggulangan Bencana. Siaga. Yang satu lagi, Peacekeeping. Siaga Pasukan Perdamaian. Jadi di Sentul itu dulu ada 3 bagian. Jangan salah. Itu belum waktu setelah itu, Pak SBY memindahkan Unhan ke Sentul. Tapi inisiatornya siapa? Ada di komputer saya. Sampai sekarang masih ada bukunya. Saya simpan. Itu legasi yang kedua. Legasi yang ketiga ya kantor saya itu. Saya nggak naik 8 tahun, wah tak bikin lah. Ya, kalau tidak ada kesempatan, buat kesempatan. Saya ciptakan Pusat Kajian Strategi TNI. Saya bawa Panglima kemana? Ke Thailand. Wah, karena Panglima Thailand, kau 8 tahun di sini. Setiap tahun Kolonel Tobing ini kemari ikut latihan Cobra Gold. Bahkan sudah jadi pelatih di sini. Jadi pelaku dan pelatih. Kok pangkatmu nggak naik-naik? Itu Panglima Thailand sendiri loh. Terus dia ngomong sama saya, itu lihat yang sama-sama kau berapa tahun yang lalu sudah bintang 2. Ya udah Pak, saya memang ya mungkin rencana Tuhan masih begini. Terus Panglimanya tuh bilang, what can I do for you? Saya bilang sama Panglima Thailand waktu itu, are you sure sir? You want to help me? Nah, saya bilang, Pak, saya lihat di Royal Thai Armed Forces ini ada itu pusat kajian strategi. Oh ya, I am the first, I am the initiator. Nah, Panglima Thailand ini sekolahnya di West Point. I am the first. Udah, begini aja. Undang Panglimamu ke Thailand. Jenderal, Yo. yang Johnny Lumintang Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat